Saudara sekalian, dalam setiap hidup orang beragama atau lebih tepat lagi kalau kita sebut sebagai dalam diri orang beriman, maka iman itu tidak pernah akan bisa dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang mengikutinya. Puasa, amal kasih, doa atau ibadat. Pekan atau minggu kemarin kita diajak untuk bersama-sama melihat bagaimana puasa yang sejati, bagaimana puasa yang seharusnya, dan puasa yang sejati memang tidak lepas atau tidak jauh dari apa yang disebut dengan hidup berderma atau hidup dengan peduli kepada orang lain, khususnya mereka yang menderita. Yang kedua juga hidup mati raga atau puasa itu harus terwujud di dalam juga kebaikan atau kedekatan kita dengan orang lain. Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan seterusnya, tetapi lebih-lebih justru membangun kemurnian atau kebaikan hati. Pada perayaan Ekaristi kali ini kita diajak untuk maju selangkah, yakni melihat sisi lain atau ungkapan iman yang lain, yakni doa. Banyak orang yang salah pengertian atau gagal paham bahwa seolah-olah orang yang doanya bagus atau bisa merumuskan doa dengan bagus, apalagi panjang, lebar, dan lengkap, kemudian orang akan menyebutnya bahwa orang ini imannya juga bagus dan lengkap. Yesus hari ini justru mengingatkan kita semua bahwa iman itu tidak ditentukan oleh bagusnya atau banyaknya kata-kata, indahnya kata-kata di dalam doa. Dan tentu saja nanti kaitannya kemudian banyak orang beriman yang kemudian pilih-pilih doa dengan harapan bahwa doanya itu akan lebih mudah dikabulkan. Maka tidak sedikit beredar di banyak tempat itu doa yang paling manjur, doa yang tidak pernah gagal, doa yang pasti dikabulkan, dan sebagainya. Padahal Yesus mau mengingatkan kepada kita senantiasa bahwa yang menentukan akan dikabulkan atau tidak oleh Tuhan Allah bukan rumusan kata yang bagus dalam doa, tetapi iman orang yang mendoakan. Maka Yesus mengajak untuk bersama-sama berdoa secara sederhana tetapi lengkap, yakni dengan doa apa yang kita kenal sebagai doa Tuhan atau doa Bapa kami. Mengapa saya katakan lengkap? Karena bagian pertama itu adalah manusia diajak menyadari relasinya dengan Allah dan sekaligus bahwa permohonan yang terbaik adalah permohonan supaya kehendak Allah itu terwujud di bumi ini. Supaya bagi kita yang masih ada di bumi ini juga boleh mencicipi keadaan yang boleh dikatakan berdamai dengan Allah, yakni keadaan surgawi. Maka doa bagian awal itu adalah rumusannya memohon kepada Allah supaya Ia berkenan juga menciptakan suasana surgawi di bumi ini, damai, sejahtera, dan seterusnya. Dan bagian kedua adalah permohonan untuk kepentingan yang memang kita butuhkan mendasar, yakni soal sandang pangan. Yang kedua tadi itu kedamaian, yakni kedamaian dengan yang lain. Maka kita juga diajak untuk bersama-sama melihat bahwa kalau bagian ini didoakan dengan sungguh keluar dari iman, maka percayalah bahwa akhirnya memang juga doa kita menjadi ekspresi atau ungkapan sendiri kasih Allah yang keluar atau memancar melalui hidup kita. Maka percayalah bahwa itu pasti akan dikabulkan. Karena apa? Karena kita ada dalam satu nada, satu getaran, satu keprihatinan dengan Allah sendiri. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga di masa Prapaskah ini kita boleh mengembangkan sikap iman kita yang benar, sikap iman kita yang sungguh-sungguh sejalan dengan kehendak Allah sendiri, supaya dengan demikian akhirnya masa Prapaskah ini menjadi masa bukan hanya untuk bermati raga,
bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan menyambut Paskah, tapi lebih lagi juga masa untuk menyegarkan kembali iman kita masing-masing. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.